hari ini. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, saya ulang supaya lebih mantap ya. Nanti kalau saya kasih doa-doa, saya tuliskan. 2 minggu lagi saya minta setoran. Berarti kalian ngamal ya. Doanya pendek, yaitu doa. Nanti kalau pas ada doa, saya tuliskan, kemudian dibagi-bagi, kemudian diamal ya. Nanti cara pengamalannya insya Allah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal haris fi talabil ilmi al-muqbilu ala ittibasil ilmi wa azam. Wahai orang yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu atau di dalam menuntut ilmu, yang dia sudah menekatkan dirinya, membulatkan tekadnya untuk menimba daripada ilmu, serta dia berazam yang kuat. Jadi harus punya azam, dia punya azam yang kuat untuk menuntut ilmu. Jadi jangan hanya sekedar hadir di majelis tapi tidak ada tujuan. Banyak orang-orang yang hadir di majelis tidak punya tujuan. Tujuannya kadang-kadang ya kumpul-kumpul, khawatir nanti kalau nggak dikenal dan sebagainya. Nggak ada tujuan di situ. Pokoknya tujuannya menuntut ilmu dan dia berazam dengan kuat untuk menuntut ilmu. Idza arada taufik, apabila engkau ingin mendapatkan taufik dari Allah, ini taufik ini harus selalu diminta ini ya. Taufik hidayah itu seperti setali mata uang. Ini harus selalu diminta. Jangan sampai kita enggak minta taufik serta hidayah, harus selalu minta. Kalau engkau ingin mendapatkan taufik di dalam menuntut ilmu, kalau engkau supaya bisa mengamal ilmu, taufik itu pengamalan daripada hidayah. Banyak orang yang mendapatkan hidayah tapi nggak dapat taufik. Banyak orang tahu itu haram tapi dilanggar. Sebab apa? Tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghindari. Banyak orang-orang korupsi katanya haram, jidatnya hitam-hitam lagi, pada korupsi semuanya, sudutnya luar biasa, ternyata dia tetap aja korupsi. Apa sebab? Tidak mendapatkan taufik dari Allah, tidak diberikan kemampuan untuk melakukan hidayah. Jadi taufik itu kemampuan untuk melakukan hidayah, itu namanya taufik. Banyak orang-orang dapat hidayah, bisa dia mengetahui itu haram, itu halal, itu boleh, itu tidak, tapi tetap dilanggar sama mereka karena mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah. Yang kita butuhkan taufik serta hidayah ya. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan taufik dari Allah supaya kita bisa mengamal ilmu yang kita pelajari, maksudnya begitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan taufik, kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat, yang pertama ahlis niyatak bainaka wa bainallah. Yang pertama adalah ikhlaskan niatmu karena Allah. Ya, pertama harus niat ikhlas dulu. Li'annal ilman nur la yuhda li'asi. Karena ilmu itu cahaya. Ya, ilmu itu cahaya dan dia tidak akan masuk, tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali kalau dia itu bermaksiat. Jadi kalau orang itu hatinya udah bercahaya, artinya siap menerima ilmu, siap menerima Islam, maka apabila hatinya maksiat, ilmu jadi nggak mau masuk, ilmu cuma lewat aja. Dia tahu tapi nggak bisa ngamal. Karena ilmunya cuma lewat aja, cuman pinter ngomong nggak pinter ngamal. Nah kita jangan sampai pinter ngomong nggak bisa ngamal. Lebih baik banyak mengamal daripada banyak berbicara. Jadi ilmu tidak akan diberikan oleh Allah terhadap orang-orang bermaksiat. Apa maksiatnya ilmu tadi? Sombong. Dia merasa udah memiliki ilmu.
kemudian untuk berdebat kepada para ulama, untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk mencari kedudukan, ya, mencari kedudukan di pemerintahan, untuk mencari kehormatan, terus untuk mencari dunia. Jadi ilmunya dipergunakan untuk mencari dunia, ya dengan apa aja, pokoknya mencari dunia dengan ilmunya. Nah ini berarti orang itu lagi bermaksiat daripada batinnya. Kalau batin bermaksiat, ilmu nggak bakal masuk. Dia tahu tapi nggak bisa ngamal. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Tahu dia, tapi Allah tidak memberikan kemampuan untuk mengamal daripada ilmu yang diketahui. Wal ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu rohnya amal. Semua amal, apa aja, sholat rohnya ya ikhlas, puasa rohnya ya ikhlas, zakat rohnya ya ikhlas, haji rohnya ya ikhlas. Pokoknya segala apapun amal perbuatan intinya adalah ikhlas terlebih dahulu, ya. Memang yang itu memang, ya. Apa aja yang kita mau kerjakan, pertama harus ikhlas terlebih dahulu. Itu intinya. Kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, ya. Jadi ikhlas itu dalam hal apapun. Mendidik anak ya harus ikhlas, mendidik istri ya harus ikhlas, bersedekah ya harus, semuanya pokoknya harus ikhlas, begitu aja. Apapun jenis pekerjaannya harus ikhlas. Wal amalu bi ghairi ruh, dan amal tanpa adanya ruh, keikhlasan, amalun mayyit, amal yang mati. Jadi wudu harus ikhlas karena Allah, wudu, ya. Jadi kalau wudu bukan karena Allah, wudunya nggak bisa jaga anggota kita. Ya kita wudu, tapi tangan kita masih aja maksiat. Kita wudu berkumur-kumur, mulut kita masih aja maksiat. Kepala kita diusap, masih aja maksiat. Prasangka buruk terhadap Allah, ya. Allahnya, kita nyangka Allah yang enggak. Kenapa kok saya dikasih hidup begini? Padahal sudah beribadah, sudah berzikir, sudah bersolawat, sudah taat. Kenapa kok Allah ngasih saya hidup begini? Ini prasangka buruk sama Allah, jangan. Ya, pokoknya harus ikhlas. Kalau kita wudu nggak ikhlas, maka anggota badan kita tidak bisa menghindar, menjaga daripada maksiat. Puasa pun nggak ikhlas, ya hati kita nggak bakal bercahaya. Sholat kita nggak ikhlas, ya sholat kita tidak akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar buruk, nggak bisa. Jadi semua amal apapun yang kita lakukan, kuncinya yang pertama adalah ikhlas terlebih dahulu, agar amal yang kita kerjakan membawa dampak kepada diri kita, nyata, membawa dampak nyata, ya. Ini terus kita kerjakan, insya Allah. Kalau kita ikhlas, wudu kita akan menjaga kita, sholat kita akan menjaga kita, puasa kita akan menjaga kita, zakat kita akan menjaga kita, semuanya akan menjaga kita nantinya. Falallah yaqbaluh wala huwa bimunji minan nar. Allah tidak akan menerima amalan yang tidak ikhlas. Capek ya, capek udah beramal nggak diterima, capek aja udah. Bukan cuma capek, Allah menambah siksa lagi. Udah kita sedekah nggak ikhlas, duitnya hilang, pahala nggak dapat, siksanya dapat malah. Kan saya, kalau kita berpikir saya beramal, saya bersedekah, sudah saya bersedekah, duit saya hilang, pahala nggak dapat, siksa malah dapat. Sayang banget saudara kita, ya. Maka harus ikhlas. Bagaimana caranya? Pokoknya kita bersedekah pertama riya, nggak apa-apa. Terus sedekah terus. Nanti kalau kita sudah terbiasa sedekah, akan hilang dengan sendirinya. Jangan berhenti. Belum bisa ikhlas, jangan berhenti. Saya belum bisa ikhlas. Saya belum bisa ikhlas.
Lah kapan kamu akan melatih hati kamu untuk ikhlas? Banyak orang-orang yang nggak mau sedekah, nggak mau sholat, dia mengatakan saya belum bisa khusyuk, saya belum bisa khusyuk. Kapan kamu bisa khusyuk kalau nggak latih di sholat? Ya latihan di sholat, nggak bisa khusyuk pertama, kedua, ketiga, lama-lama juga khusyuk. Khusyuknya kita itu asal waktu takbiratul ihram kita ingat kepada Allah. Pada saat takbiratul ihram kita ingat sama Allah. Nanti pada saat pikiran kita dibelokkan kemana, ingat lagi saya lagi sholat. Ingat, begitu aja sudah. Itu sudah termasuk khusyuk. Ya, untuk khusyuk dari mulai takbir sampai salam bagi kita ini hal yang mustahil. Ya, sebab khusyuk butuh makanan yang halal, tayyib lagi. Pandangan mata harus terjaga. Nah kita kumpul sama orang pandangan mata bisa, ya nggak bisa kita terjaga. Telinga kita harus terjaga, hidung kita harus terjaga. Ya, kadang-kadang ada orang lewat, bau wangi ya, sama aja nyolong itu. Ya nggak usah ngomong, itu udah bau wangi ya, udah bau wangi gitu aja, udah wangi ya. Malah disedot kadang-kadang ya. Kadang-kadang perempuan ke pasar ngambil buah cuma dicium, belinya enggak, izin sama pembelinya pun enggak, sama aja nyolong, hidupnya maksiat kepada Allah. Nah kita hindari semua ini ya. Wala bimunji minan nar, dan amalan yang tidak ikhlas tidak akan dapat menyelamatkan kamu dari api neraka. Malah dapat siksa api neraka kalau orang amal nggak ikhlas. Sudah capek ngerjain, duitnya hilang, pahalanya nggak dapat, siksanya malah dapat. Wah rugi banget itu, rugi banget kalau kita nggak ikhlas. Man ta'allama li arba'in dakhalan nar. Barang siapa yang menuntut ilmu, yaitu dengan 4 perkara ini, nuntut ilmu tujuannya 4, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Liyubahi bihil ulama. Yang pertama, untuk berdebat sama ulama. Jangan, hindari, jangan kita berdebat sama ulama. Belum kelasnya udah kita niat saya nuntut ilmu bukan tujuan untuk mendebat para ulama. Ya, atau melawan orang yang bodoh. Jangan sudah ya. Ayo bilubihi wujuhan nas, atau untuk mencari perhatian orang. Jangan. Jadi kalau kalian berangkat mau menuntut ilmu, jangan kalian berusaha agar orang memperhatikan kalian untuk menuntut ilmu. Itu lah, jalan aja biasa, ya, nggak usah kalian sampai jalan di tempat yang ramai. Kalau memang ramai itu sudah jalan aja. Tujuan saya bukan untuk pamer, saya mau cari ilmu. Karena kamu kebetulan aja lagi duduk di luar, saya lewat dulu aja juga ya. Au yahuda bihi minal umara ilaihil mal, atau dia tujuan untuk ilmu untuk mengambil keuntungan harta, yaitu dari pemerintah. Jadi tujuannya cari ilmu malah untuk bisa mendapatkan harta dari pemerintah. Banyak orang-orang begitu. Ya. Jadi dia cari ilmu tujuannya jadi penjilat. Jadi pemerintah gimana aja, dukung aja sudah. Pemerintahnya mau rusak, ya, pemerintahnya mau munafik, mau apapun, dukung semuanya. Penjilat. Naudzubillah. Ini Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Wal hurmah, atau ingin mendapatkan kehormatan, dihormatin orang. Saya nuntut ilmu, pengen jadi kiai. Saya nuntut ilmu, pengen jadi sesepuh. Saya nuntut ilmu punya tujuan lain-lain, pengen dihormatin. Jangan sama sekali. Saya nuntut ilmu adalah karena Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan itu aja sudah. Nggak usah pikir macam-macam.
Saya menuntut ilmu karena ilmu itu wajib. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Udah gitu aja sudah. Ya, jangan pengen cari kedudukan, cari kehormatan, wal manzilah, atau ingin mencari kedudukan. Jangan. Dakhalan nar. Maka 4 perkara ini apabila kita kerjakan pada saat kita menuntut ilmu, tujuannya karena 4 ini, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Waliyahulillah. Maka fandur qalbak, maka perhatikan selalu hatimu. Pada saat kita menuntut ilmu, jangan sampai kita dibelokkan sama setan. Hati-hati, begitu setan belokkan kita, ingat, saya menuntut ilmu karena Allah. Saya menuntut ilmu karena perintah daripada Rasulnya. Oh, menuntut ilmu itu wajib. Selesai sudah, dibelokkan. Nanti kalau kamu terus menuntut ilmu, mudah-mudahan kamu jadi sesepuh di sini. Jangan, hati sampai ngomong begitu, jangan. Enggak, saya enggak ada tujuan untuk mencari kedudukan. Saya tidak ada tujuan untuk mencari kehormatan. Saya tidak ada keinginan untuk mencari harta dan sebagainya. Saya tujuan menuntut ilmu karena Allah. Karena Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menuntut ilmu. Demikian juga Rasul juga memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berilmu. Hasan alal ikhlas. Maka dorong nafsumu, anjurkan selalu agar supaya ikhlas. Li'anna niyah asasul a'mal, karena niat itu adalah dasar daripada segala amal. Dasarnya adalah niat ikhlas dulu, dasarnya itu. Wa alaihil madar, dan segalanya berputar kepada ikhlas tadi. Wudu ya harus ikhlas, sholat ya harus ikhlas, sedekah ya harus ikhlas, puasa ya harus ikhlas, zakat ya harus ikhlas, semuanya harus ikhlas. Haji ya harus ikhlas. Saya pergi haji bukan untuk mendapatkan gelar haji, bukan untuk mendapatkan peci putih, bukan untuk yang lainnya. Saya pergi haji karena untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Udah gitu aja, sir. Mau dipanggil Pak Haji silahkan, nggak dipanggil Pak Haji silahkan, nggak usah diurusin. Sudah, yang penting saya sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itu sudah selesai. Itu namanya ikhlas, ya. Tapi kalau ada embel-embel pengen mendapatkan kedudukan di masyarakat, saya sudah haji, pengen mendapatkan gelar saya haji, nggak ada manfaatnya sama sekali. Capek, uangnya sudah habis, capeknya dapat, malah pahalanya nggak dapat, siksanya malah dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang. Maka perhatikan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Ingat, sesungguhnya Allah tidaklah melihat daripada tampangmu. Biar kamu pakai pakaian ulama, ya, biar pakai apa aja sudah nggak dilihat sama Allah itu, ya. Allah nggak melihat hal begitu. Wa amalikum, Allah nggak melihat amalmu, amal kita nggak dilihat sama Allah. Tapi yang dilihat oleh Allah yaitu hatimu, dilihat sama Allah ini. Dan juga niatmu, ini yang dinilai oleh Allah. Maka kalau seseorang itu ketika takbiratul ihram dalam sholat, pasti dia mulutnya terbuka. Sebab kalimat Allah itu pasti terbuka. Ketika dia mengucap Allah, maka Allah memerintahkan satu malaikat masuk ke mulut itu. Satu malaikat periksa hatinya. Betulkah saya mengagungkan Allah? Betulkah saya membesarkan Allah? Ini malaikat di hati kita. Maka dia lapor sama Allah. Ya Allah, kadzab. Ini orang ini pembohong. Dia mengucapkan Allahu Akbar, tapi ada yang lebih besar daripada kamu, yaitu jabatannya, kekuatannya, kekayaannya, dan lain sebagainya. Jadi ucapan Allahu Akbar itu bohong, ya Allah. Hati-hati. Sebab setiap kita sholat, ketika kita takbiratul ihram, maka satu malaikat diperintah oleh Allah untuk masuk ke mulut kita dan kemudian melihat hati kita. Kita betul mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar segalanya.
atau ucapan kita Allahu Akbar hanya di lisan, tapi di hati kita ada yang lebih besar lagi, ya. Mungkin kekuatan kita, mungkin kedudukan kita, mungkin harta kita. Maka apabila kita mengucap Allahu Akbar tapi hati kita terpaling, maka dia akan melaporkan kepada Allah, hambamu itu dusta, ada yang lebih besar daripada engkau. Mungkin hartanya, mungkin kekayaannya, mungkin kedudukannya, mungkin kekuatannya, dan lain sebagainya. Maka ketika itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, ikhlas. Ya, Allah Maha Besar. Maha besar apanya? Allah Maha Besar pengampunannya. Begitu takbiratul ihram, maka di situ kita dalam hati mengucap Allah Maha Besar dalam pengampunannya. Dosa setinggi apapun akan diampuni oleh Allah, sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah, ya. Wan niyatu sya'nuhu 'azim. Memang niat ini perkara yang besar ini. Susah ini. Ini perkara yang besar niat ini. Luar biasa niat ini. Wa wajibul ihtimam, maka engkau wajib memperhatikan. Wajib hukumnya. Jadi hukumnya itu wajib memperhatikan. Niat ini wajib memperhatikan. Wajib ini kalau kita tinggalkan hukumnya haram. Jadi jangan mengenteng-entengkan masalah niat ini, gampang. Jangan. Ini wajib kita memperhatikan urusan hati ini. Li'anal qalba syari'ut taqallub. Karena hati itu sesungguhnya cepat sekali berubah. Maka perhatikan baik-baik hati ini. Wa bin niat yanqalib zahirul khairi syarran. Maka dengan niat dapat berbalik. Zahirnya baik, nggak taunya batinnya buruk. Kelihatannya sedekah baik, dermawan sedekah, nggak taunya hatinya ingin disebut ahli sedekah, ingin disebut orang dermawan, ingin disebut orang baik, ingin disebut orang yang pengasih dan lain sebagainya. Hati-hati ini, ya. Kadang-kadang kita bersedekah terus hati kita suka balik. Yang dulunya kita ikhlas niat sedekah, hati kita balik supaya orang melihat saya orang ahli sedekah. Supaya orang melihat kita, saya ini dermawan. Supaya orang melihat kita, oh saya ini orang baik dan lain sebagainya. Selesai sudah, tidak dapat pahala sama sekali. Maka perhatikan hati ini, ya. Maka kalau kalian sedekah, niatkan untuk orang tua kalian. Orang nggak tahu saya sedekah, walaupun kalian mau riak biar saya dipuji sama orang, dia nggak tahu niat kita bukan untuk saya sedekah itu, untuk orang tua saya. Nggak tahu dia. Dan kita pun juga seandainya pengen dipuji, ini niatnya buat orang tua bukan buat saya. Ini untuk ngelabuin setan. Jadi kalian kalau mau sedekah, niatkan untuk orang tua saya, untuk ibu saya, untuk bapak saya, atau untuk saudara saya, atau untuk yang lainnya. Udah, nanti kalian kantongin. Begitu ketemu orang yang membutuhkan, yang kalian ingin memberikan sedekah, kasih aja. Nggak usah pakai niat lagi. Biar orang lihat nggak tahu. Dikira orang bahwa kita ini ahli sedekah, tapi ternyata niat kita bukan buat kita, niat kita buat orang tua kita. Ini untuk menghindari riya. Caranya begitu, ya. Untuk menghindari begitu caranya. Wa zahiru syarri khairan. Kelihatannya jelek, ternyata baik. Kelihatannya orang ini jelek. Seperti umpamanya kalian sering ngasih sama si fulan, maka ada orang yang nyegah, kamu jangan sering kasih dia, nanti orang itu jadi pemalas. Nanti kalau kamu sering kasih dia, dia selalu mengharap nanti. Kalau kamu sering kasih dia, nanti dia tiap bulan nanyain nanti. Niatnya kelihatannya jelek, padahal hatinya baik. Dia tetap ngasih. Orang dia mencegah, jangan ngasih, tetap dia ngasih. Ya, pokoknya dilarang, tetap dia ngasih. Jadi orang ini sudah dikasih tahu buruk menurut pandangan orang, tapi menurut Allah baik ini, ya. Sebab dia
niat sedekah bukan karena orang ini, saya niat sedekah karena Allah. Jadi kadang-kadang ada orang dipandang buruk tapi ternyata baik amaliahnya, kebalik ya. Ada orang dipandang baik tapi niatnya buruk, pengen riak, pengen dipuji, pengen jadi dermawan, pengen dijulukin jadi orang yang pengasih, pengen dan sebagainya, pengen dapat gelar macam-macam. Ini hati-hati, hati ini sering berubah ya. Wa qad jarat adadul ulama bil ibtida fi awalid durus, maka sudah menjadi kebiasaan para ulama di awal daripada ngajar ini masalah bab niat. Ini paling penting, bab niat. Dari niat ini tercipta kitab-kitab semua ini. Ini dari niat. Awal daripada terciptanya kitab-kitab semua di karangan para ulama ini ya dari niat sumbernya. Mesti dia dari situ. Jadi dari niat tercipta semua kitab yang kita pernah lihat atau kita pernah baca. Apapun jenis kitabnya, ini sumbernya pertama kali adalah niat terlebih dahulu. Hasan ditalib al-ikhlas, maka dianjurkan dengan sangat bagi para penuntut ilmu agar ikhlas niyatuh, ya ala niyatihi, yaitu terhadap niatnya. Wa tahtaju ila jihadin kabir, maka niat ikhlas ini membutuhkan perjuangan yang sangat, yang besar, jangan dianggap enteng nih. Kita butuh perjuangan yang besar. Li'anna nafsa su'batul inqiyad, karena sifat nafsu itu nggak mau kompromi, ya, nggak mau diajak kompromi, nggak mau diajak benar, nggak mau nafsu itu selalu. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Susah untuk diajak baik nafsu ini kalau kita tidak menentang, tidak berusaha untuk melawan, maka ya sudah, kita akan dimakan oleh nafsu kita sendiri. La siyama fil umil zahirah, terutama di dalam perkara-perkara yang zahir, allati yuhibbuhan nas, yang anehnya perkara-perkara ini disenangi sama orang. Udah lihat orang senang ini, orang ini paling senang sama dia ini, subhanallah ya. Dimana kata Aliminas, seperti orang ngajar, seseorang lagi ngajar, kayak saya lagi ngajar ini, kadang-kadang pengen digelari ustaz, pengen dikasih gelar ulama, pengen dikasih gelar orang alim. Ini aneh, masya Allah. Ini orang paling senang itu begitu ya. Saya kan ustaz, saya kan ulama, saya kan dan lain sebagainya. Hati-hati, ini masalah orang ngajar pun kadang-kadang riak ya. Jangan sampai kita waktu ngajar kepada anak-anak kita, jangan sampai kita riak, atau kepada istri kita atau kepada adik-adik kita usahakan jangan sampai kita riak. Apa tujuannya? Saya mengamal ilmu yang sudah saya pelajari, itu aja. Nggak pengen kamu menghormati saya, nggak pengen kamu memberikan sesuatu kepada saya. Sudah, nggak, saya niat saya ngajar karena Allah. Kamu memberikan saya silahkan, tidak pun tidak masalah. Kamu menghormati saya tidak pun tidak bermasalah. Udah, pokoknya saya ngajar niat karena Allah, selesai, itu aja ya. Nanti insya Allah hasilnya pun akan baik. Kalau Allah yang memberikan akan baik, dan pemberian Allah yang terbaik. Tolabal ilmi, atau orang nyari ilmu juga ada timbul suka riak. Ada ya, jadi kalian harus hati-hati. Ada orang cari ilmu timbul riak, ada. Kadang-kadang pakai rida jalan-jalan habis menuntut ilmu, habis dari majelis ta'lim ya, jalan. Padahal rida sunahnya di sholat, bukan di jalan. Dia pakai rida jalan begitu ya, gagah begitu. Kadang-kadang juga badannya dibesar-besarkan dan lain sebagainya, merasa gagah habis hadir di majelis ta'lim. Kalian jangan seperti itu, sudah biasa aja ya. Ilmu bukan untuk dipamerkan, tapi ilmu diamal. Waqad yaridu riya, maka sesungguhnya orang yang ngajar, orang belajar itu selalu dia menghendaki untuk riya. Maka kita lawan riya itu, jangan sampai kita biarkan. Qala Sufyan Tsauri rahimahullah,
Maka berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya, salahtun niyah sanatain. Aku berusaha untuk memperbaiki niat 2 tahun. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apalagi kita, maka kita harus lebih berjuang. Imam Sufyan Ats-Tsauri aja dia berusaha untuk memperbaiki niat itu 2 tahun. Wa qala Allah, demikian juga Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa billah. Dulu kami mencari ilmu bukan karena Allah, ya karena itu pengen mendapatkan kedudukan, ya hanya untuk mendapatkan ilmu, tidak ada keniatan untuk mengamalkannya, ingin dihormati dan sebagainya. Ternyata kata beliau, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ilmu itu mau dicari kalau karena Allah. Maksudnya ilmu nafik, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu mau dicari kalau karena Allah. Kalau bukan karena Allah, dia nggak mau dicari, nggak mau nempel di hati kita, ya, nggak jadi cahaya di hati kita ilmu tadi. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, dari burriya ilal qalbi ahfa min dabibin nabal. Langkahnya semut, ya, langkahnya riak masuk ke dalam hati itu lebih halus daripada langkahnya semut. Padahal semut itu kalau merambat kadang-kadang kita nggak berasa, lebih halus daripada riak. Riak lebih halus daripada langkah semut. Luar biasa riak ini. Hati-hati, kita minta dihindarkan dari riak, ya. La buddal mujahadah, maka wajib untuk berjuang. Wajib hukumnya, nggak ada sunnah, nggak ada, wajib kita untuk berjuang. Wasabirah, dan harus sabar. Terus belum bisa ikhlas, terus berjuang, terus belum bisa terus jangan berhenti, terus begitu. Jangan mau kita ketipu sama setan. Buat apaan kamu amal nggak ikhlas? Terus amal aja terus, tantang setan. Biarin duit saya, urusan saya, mau ngapain, saya mau riak gitu aja udah, nanti lama-lama hilang dengan sendirinya riak itu. Kalau kita lawan, dia akan hilang dengan sendirinya. Wal murabatoh, dan harus waspada, hati-hati, waspada. Min su'il hal, daripada keburukan, yaitu keadaan, yaitu riak, keburukan daripada riak. Yang pertama, kalau kita ingin supaya kita bisa ikhlas, maka ulama memberikan solusi. Yang pertama, akhiru min su'alillahi azza wa jalla. Pertama, perbanyaklah memohon kepada Allah. Ini pertama. Maka nanti saya catatkan, kalian baca doa pada saat sholat. Pada sholat fardu kalian, dan jangan tinggalkan doa ini, ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak manfaat itu gimana? Ilmu kalau tidak bermanfaat untuk diri kita, ilmu tadi tidak akan membawamu ke surga. Ilmu yang kita miliki aja nggak ada manfaatnya buat kita, apalagi buat orang lain. Ilmu yang kita nggak bisa ngamal, itu namanya ilmu yang nggak manfaat. Tahu ngaji kesana kemari, getol ngajinya, kesana kemari ngajinya, tapi nggak diamal, dilanggar malah. Dosanya 2 kali. Yang pertama dia tahu ilmunya, dosa. Yang kedua dia melanggar, dosa. Orang berilmu apabila dia melanggar, dosanya 2. Orang bodoh kalau melanggar 1, dia sebenarnya nggak tahu. Tapi orang yang tahu, orang berilmu bahwa meninggalkan sholat itu hukumnya haram, tahu dia, dilanggar. Pertama dia tahu dosa, dilanggar dosa, 2 kali dosa dia. Riba itu haram, tahu dia. Dia pakai riba, dia tahu dilanggar hukumnya haram, 1, yang 2 kali dia pakai riba, 2 kali double dia dosanya. Iya, jadi jangan dianggap itu kan dosa riya. Dosanya dia, ilmunya pun melaknat dia. Hati-hati, kalau kita sudah berilmu jangan kita langgar, sebab dosanya 2. Kalau sudah berilmu kita langgar, dosanya 2.
Yang pertama, kita tahu bahwa itu haram, dosa. Yang kedua, kita kerjakan, double para dosanya. Ya. Hati-hati ya dengan masalah ini, hati-hati. Maka orang cuma hanya menerangkan ria itu haram, udah itu aja. Lah ilmunya kamu pelajari juga haram, kamu langgar, sama. 2 kali double, 2 kali dosa dia. Yang pertama dia tahu, yang kedua dilanggar, sama. Meninggalkan sholat itu wajib, tahu dia, nggak sholat. Pertama dia tahu hukumnya sholat itu wajib, haram, ya, dosa. Yang kedua nggak sholat, dosanya 2 malah. Masya Allah ya. Jadi maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk, penuh dendam, iri, ya, serakah, dengki, hasud. Minta sama Allah. Wa qalbin la yakhsha, minta dilindungi dari Allah dari hati yang tidak khusyuk, hati yang isinya penuh dendam, hatinya penuh iri, hatinya penuh syirik, ya, hatinya penuh kesalahan, udah pokoknya hatinya buruk aja. Minta sama Allah, wa qalbin la yakhsha, minta dihindarkan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Nafsu tuh nggak pernah puas itu. Ya, udah dapat 1 pengen 2, udah dapat 2 pengen 3, udah dapat 3 pengen 4, terus begitu aja nafsu. Ya, sudah punya gunung emas 1 pengen 2. Nanti kenyangnya udah ke tanah baru selesai. Udah, kalau dia obatnya sudah ditanam di tanah, selesai, udah nggak punya nafsu lagi, udah ya. Jadi sudah nggak bisa dia nambah lagi, udah puas, udah mati dikubur. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah. Nanti saya catatkan ini, kalian dibuat doa terakhir. Kalau sudah doa semua, kalian minta sama Allah, Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa amalin la yanfa' wa da'watin la istajabu laha. Ya, minta Allah. Terus minta, jangan pernah putus asa, terus minta. Ya. Ya, ini kalau kita waktu sholat. Nanti waktu sujudnya kalian minta yang ringkas kalau sujud. Allahumma inni a'udzubika min hal arba. Ya, ulangi. Allahumma inni a'udzubika min hal ula'il arba. Allahumma inni a'udzubika min hal ula'il arba. Nah, ya Allah ya Rabb, aku mohon perlindungan darimu dari yang 4 ini tadi. Ya, itu tadi yang kita baca ya. Minta sama Allah ya. Itu waktu sujud. Waktu sujud jadi nggak panjang-panjang, nanti catatkan. Nanti kan waktu sujud baca Allahumma inni a'udzubika min hula'il arba. Jadi supaya cepat, nggak kelamaan sujudnya. Cepat nanti kan kalian minta, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Udah cukup itu doa. Minta kalian. Itu aja kalian minta sudah enak. Ya, udah cuma minta lainnya enak gitu. Kalau kalian mendapatkan ridho Allah, beres semuanya udah. Allahumma inna a'udzubika Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya kalau ketika salam. Jadi kayak salam alaikum Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh, tapi nggak usah dulu. Nanti kalau udah terlatih kalian boleh kalau salam itu doanya yang salam kanan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh pakai itu ya.
Gak apa-apa, tapi nanti aja, karena nanti dulu doa ini dulu aja, doa sujud. Dan minta nanti waktu kalian mau sholat, salam daripada sholat, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, pakai doa seperti itu. Nanti saya tulisin, kalian bacakan 2 minggu insya Allah hafal. Kalau kalian tiap hari 5 kali, berarti kalau 2 minggu 14 hari 70 kali ya tuh. Masa nggak hafal 70 kali? Iya 70 kali saya nggak perlu ngapalinya. Waktu bacanya aja sudah 70 kali, belum ngapalinya berapa kali? 100 kali mungkin, masa nggak hafal insya Allah ya. Itu pertama, itu minta. Jadi banyak meminta kepada Allah agar kita bisa ikhlas di dalam beramal. La siyama fi sujud, terutama di waktu sujud minta sama Allah. Sebab hamba ketika sujud kepada Allah itu hamba yang paling dekat kepada Allah. Itu doa yang mustajab, itu minta kepada Allah. Kemudian juga yaitu wa aktsaru indama ya'dhumu raja'il ijabah, yaitu engkau minta kepada Allah raja'ul ijabah ya, yaitu pada saat-saat di mana harapan besar doa ini dijabah oleh Allah. Ada itu harapan besar doa ini dijabah oleh Allah, yaitu fi akhiril layal, sepertiga akhir malam. Itu doa dijabah sama Allah, ada harapan besar dijabah Allah. Wa fi yaumil jum'ah, dan pada hari Jum'ah. Wa fi akhiris sa'ah, dan wa fi akhiris sa'ah bainal asr wal maghrib, ya akhir waktu di antara asar dan maghrib. Ini doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'al laka khabi'atan fil ibadah, dan engkau harus mempunyai amalan-amalan yang rahasia, la ya'lamuhan nas hatta takunu bainaka wa baina rabbik. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya engkau dan Allah yang tahu. Di antaranya kagiamillah, seperti bangun malam, au sodakotin, au ihsanin, atau sodako, atau perbuatan-perbuatan yang baik, wa ghairi, dan yang lainnya. Harus punya amalan yang rahasia. Kita harus punya amalan yang rahasia, harus punya. Fahada min tariqit taufiq fi talabil ilmi. Inilah jalan untuk mendapatkan taufik dari penuntut ilmu. Jalannya begini, kalau pengen ikhlas dan mendapatkan ilmu yang manfaat, ya begini jalannya. Banyak berdoa kepada Allah, terutama ketika sujud kita minta kepada Allah, dan waktu-waktu yang ada harapan kemungkinan besar diijabah oleh Allah, yaitu waktu sujud, qiyamul lail, kemudian akhir saat antara waktu asar dan maghrib. Fa'innahu hayyun bi an yuwaffiqahu Allah. Maka orang yang seperti ini dia berhak untuk mendapatkan kesuksesan dari Allah di dalam menuntut ilmu. Wa yuhaqqiqu lahu muradahu fi talabil ilmi, dan dia berhak untuk mendapatkan yaitu kesuksesan di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian wasidul ikhlas niyah fi talabil ilmi, dan kebenaran seseorang itu betul enggak, kamu tuh betul enggak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ini dapat dilihat nyata. Jadi kalian bisa lihat ini orang ini nih nuntut ilmu dulunya ini ikhlas. Ini nuntut ilmu ini enggak ikhlas dulunya, ini ketahuan nanti ya. Jadi nanti kalau kalian lihat ada orang-orang yang nyantri, kalian lihat kok ciri-ciri kamu tuh waktu nuntut ilmu enggak ikhlas ini. Ini orang ini waktu nuntut ilmu ikhlas ini. Ya, ciri pertama kalau dia waktu itu nuntut ilmu ikhlas, ciri pertamanya wastawa idal amr, keadaannya sama. Ya. Ketika dia dipuji sama orang ataupun dicela sama orang sama, nggak berubah. Ini berarti waktu nuntut ilmu ikhlas orang ini. Kalau dipuji terbang, kalau dicela jatuh, ini orang ini ikhlas ini.
Ya, umpamanya pada saat kalian jadi imam, santri kok bacaannya nggak enak begini, kalian malas terus jadi imam. Ngaji kok bacaannya nggak enak, nggak seperti yang itu. Kalau ngaji bacanya, yang penting tajwidnya benar kan. Nah itu, kalian dicela terus nggak mau ngajar, ngambek, berarti waktu dia nuntut ilmu gak ikhlas ini. Kalau orang yang ikhlas nuntut ilmu, dipuji yang nggak terbang, dicela ya nggak jatuh. Udah, keadaannya sama, dipuji sama, dicela juga sama. Kalau dipuji ya ciri-cirinya kedua, kalau dipuji dia semangat, tambah semangat dia. Kalau mendapatkan pujian dari orang, semangat dia. Ini dia nuntut ilmu nggak ikhlas dulu ini. Kalau dicela, udah putus asa. Ini berarti dia waktu nuntut ilmu nggak ikhlas ini. Jadi dia itu aja. Jadi kita bisa ngelihat ya orang-orang yang apabila menuntut ilmu ikhlas, ciri-ciri itu. Kalau dipuji, ya begitu. Dicela, ya begitu. Udah nggak ada perubahan. Dipuji sama dicela sama aja. Tapi kalau dipuji tambah semangat, dicela kemudian untung putus asa, ini berarti waktu menuntut ilmu dia nggak ikhlas. Ya. Kemudian yang kedua, keadaannya sama, sendirian juga seperti itu, rame-rame juga seperti itu, udah sama halnya. Jadi nggak berbeda. Waktu dia sendirian ya keadaannya seperti itu, waktu rame ya keadaannya seperti itu, sama. Antara sendiri dengan rame sama, nggak berubah keadaannya begitu sudah. Ya, jangan sampai kalau dalam keadaan rame nanti fatihahnya dibagus-baguskan waktu tahlil atau suaranya dikencang-kencangkan, ya. Kemudian duduknya pun digagah-gagahkan dan lain sebagainya. Berbeda kalau tempat sepi, ya sholatnya begitu, ya. Tempat ramai sholatnya dibaik-baikin, di tempat ramai umum, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Kalau dikir dibagus-baguskan, kalau pas sendiri malas dikir. Ini berarti orang ini enggak ikhlas waktu nuntut ilmu dulu. Kemudian in batinahu muafiqun li zahiri. Batin sama zahirnya sama, enggak beda. Wa tajidu minal ubadil musari'ina ilal khairat, dan engkau akan mendapati orang-orang yang dulunya ikhlas menuntut ilmu, ini orang-orang ahli ibadah, setiap ada kesempatan untuk berbuat baik buru-buru dilakukan, nggak ditunda. Setiap ada kesempatan bisa berbuat baik langsung dikerjakan. Itu tandanya dia ikhlas menuntut ilmu. Ya, tapi kalau ada kebaikan ditunda-tunda, udah. Ini berarti waktu kamu menuntut ilmu nggak ikhlas. Kemudian lisannya halus, ya, bersih lisannya itu. La yatakallamu illa bimuqtadal dalil. Dia tidak akan berbicara kecuali dengan dalil. Itu orang berilmu. Jadi nggak seenaknya sendiri fatwa. Ya. Kemudian kullama zada ilmah, apabila ilmunya bertambah, izrada dzannadillah, dia merasa bertambah hina di hadapan Allah. Ilmu bertambah, ilmu makin dia nunduk, makin duduk, masih merasa hina di hadapan Allah. Ternyata ilmu Allah itu luas, luar biasa, sampai dia merasa nggak punya apa-apa saya ini. Jadi hina di hadapan Allah. Wa tawadhu'an ibadillah, dan dia bertambah tawadhu, rendah diri di hadapan hamba-hamba Allah. Bukan malah merasa dirinya besar karena sudah menuntut ilmu puluhan tahun, atau nyantri puluhan tahun, atau baca kitab sekian banyak. Tidak seperti itu. Ini fahada dalilun ya'rifu bi talabil ilmi al-ikhlasu. Ini yang kita dapat ketahui ciri-ciri orang yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah, tulis seperti itu.
fa innal ilma idza halasa sahibu kana sajaratun musmirah. Maka apabila seseorang menuntut ilmu karena ikhlas, seperti pohon yang berbuah, bisa dirasakan orang lain buahnya. Tapi kalau menuntut ilmu nggak ikhlas, seperti pohon yang nggak punya buah. Ya, orang nggak bisa ngerasain, ya. Cuma yang ngerasain ya cuma kambing aja. Kalau rumput balik ya alhamdulillah masih bisa dirasain, ya. Tapi kalau orang ikhlas menuntut ilmu seperti pohon yang berbuah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan, yaitu bagaimana supaya kita bisa ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu setelah niat ikhlas di dalam mencari ilmu, yang kedua kita mencari ridha Allah. Ya, pertama ikhlas, kedua mencari ridha Allah. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'almina wa yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna wa qarrabatilana fi dinina mahal qudri musawwatakan. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tarfika wa lan wafiqlan karama wa rizqul kulla halalan daima wa hilat ya ulama. Nahwa bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'ur wa akir rabbi wa min kaluyur wabdi qabla an ta'tiyana rusulul manun wa firistar anta rumah syadar wa salatullahi ala mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa fi kitabin fihi nasi shifa wa ala al-ali kirami syurufa wa ala sahbil masabihil warar. Allahumma hdina bihuda wa ja'alna mimma yusara fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asrar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.